Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Bruno Fernandes berbicara soal masa depannya di Manchester United. Dia mengisyaratkan bisa saja meninggalkan setan merah pada akhir musim nanti. Bruno Fernandes bergabung dengan MU pada Januari tahun 2020. Dia menjadi pembelian tersukses setan merah sejak Sir Alex Ferguson pensiun. Sang kapten telah menghasilkan 54 gol dan 40 assist dari 157 pertandingan Premier League. Kontraknya masih tersisa hingga Juni 2026 mendatang. Sir Jim Ratcliffe kabarnya akan melakukan perombakan skuad besar-besaran di musim panas nanti. Gelandang asal Portugal itu saat ini puas dengan situasinya di Old Trafford. Meski begitu, Fernandes tampaknya membiarkan pintu terbuka untuk kemungkinan kepergiannya. Namun keputusan apapun mengenai masa depannya akan diambil setelah Euro 2024. Komentar Bruno Fernandes itu membuat spekulasi mengenai masa depannya. Banyak yang menganggap bahwa sang pemain bisa mencari pelabuhan baru pada musim panas nanti. Berikut 5 klub yang bisa diperkuat Bruno Fernandes jika meninggalkan MU. Di antaranya adalah Barcelona, Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, dan Liga Arab Saudi. Manchester United sepertinya masih tetap akan memakai jasa Erik ten Hag sebagai manajer musim depan. Hal ini diutarakan sendiri oleh pelatih 54 tahun asal Belanda tersebut. Erik ten Hag terikat kontrak dengan MU sampai 30 Juni 2025. Sebelumnya dia adalah pelatih Ajax Amsterdam periode 2017 sampai 2022. Sempat beredar isu bahwa Ajax berniat merekrut kembali Erik ten Hag andai MU memutuskan mendepaknya. Akan tetapi, Erik ten Hag menegaskan bahwa rumor itu belaka. MU musim ini memastikan diri lolos ke final Piala FA. Namun di Liga Inggris, MU masih tercecer di peringkat ke-6. Di Carabao Cup, MU disingkirkan Newcastle pada putaran keempat di Liga Champions. Mereka tersisih di fase grup. Performa buruk MU tidak lepas dari keroposnya pertahanan mereka. Musim ini, MU sudah kebobolan total 77 gol di semua ajang. Namun seperti diuraikan tersebut, MU sepertinya masih akan mempertahankan Erik ten Hag sebagai manajer mereka musim depan. Pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, telah mengekspresikan sikapnya terkait kemungkinan perekrutan bintang Borussia Dortmund, Marco Reus, setelah agennya terlihat di Old Trafford. Marco Reus yang akan menjadi pemain bebas transfer musim panas ini setelah 12 tahun bersama Borussia Dortmund telah dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Inggris termasuk Manchester United. Namun Sir Jim Ratcliffe menjelaskan bahwa kepindahan Reus ke Old Trafford sangat tidak mungkin karena klub akan fokus pada perombakan skuad yang hanya 4 pemain yang tidak dapat dijual. Sir Jim Ratcliffe menyatakan bahwa klub sedang mencari pemain muda untuk menyegarkan skuad dan mempertahankan keseimbangan usia. Jadi Marco Reus tampaknya tidak sesuai dengan strategi MU yang ingin membangun skuad dengan pemain-pemain muda. Pemilik saham minoritas klub itu telah menyatakan bahwa tujuan klub adalah berpikir jangka panjang dan mencari pemain-pemain muda berbakat, bukan hanya membeli kesuksesan dengan mengontrak pemain berpengalaman. Jadon Sancho tampil memukau ketika Borussia Dortmund menang 1-0 atas Paris Saint-Germain pada leg pertama semifinal Liga Champions Eropa pada 30 April 2024. Dilansir FotMob, ia melakukan 100 sentuhan dengan akurasi operannya mencapai 88%, dribble sukses 72%, dan 3 kali menciptakan peluang mencetak gol. Sancho membuktikan dirinya pesepak bola berbakat jika diberikan kebebasan dan peran penting dalam tim. Peningkatan performanya selama menjalani masa peminjaman di Borussia Dortmund mengundang perdebatan. Dalam post-match show CBE Sport, para pandit yang hadir seperti Thierry Henry,
Alessandro Del Piero dan Micah Richards memperdebatkan masa depan Sancho di Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag menekankan pentingnya lolos ke Liga Eropa. Ya, itu bakal menjadi obat setelah kegagalan The Red Devils lolos ke Liga Champions musim depan. Manchester United pun masih belum mendapatkan tempat yang aman untuk bisa lolos langsung ke kompetisi Eropa. Saat ini The Red Devils ada di posisi ke-6 yang akan membawa mereka ke playoff Conference League. Kini Erik ten Hag harus fokus untuk bisa membawa MU mengamankan posisi ke Liga Eropa. Caranya adalah dengan finish di posisi 6 besar atau memenangkan final Piala FA melawan Manchester City. Bicara mengenai kelolosan ke Liga Eropa ketimbang ke Conference League, Erik ten Hag menegaskan jelas berbeda. Itu akan memberikan dampak kepada anggaran tim. Perubahan di bursa transfer musim panas akan menanti di Old Trafford ketika Ineos mencoba membawa MU kembali ke puncak performa. Masih harus dilihat apakah ten Hag akan memimpin tim ke depan, tetapi ia yakin fondasi yang lebih baik dari beberapa gambaran sudah ada menjelang bursa transfer musim panas. Erik ten Hag berada di bawah tekanan usai Manchester United banyak dapat hasil mengecewakan musim ini. Ten Hag pun ditanya soal kemungkinan kembali ke Ajax Amsterdam. Spekulasi soal masa depan ten Hag di MU mulai bergulir, apalagi dengan kedatangan Sir Jim Ratcliffe sebagai salah satu pemilik baru. Erik ten Hag sendiri sempat digosipkan diincar untuk kembali menangani Ajax Amsterdam, apalagi Ajax babak belur di musim ini. Namun Erik ten Hag membantah bahwa ada kontak dengan mantan klubnya itu. Manajer asal Belanda itu menegaskan komitmennya terhadap Manchester United. Erik ten Hag lantas ditanya soal kemungkinannya kembali ke Ajax Amsterdam di masa depan. Ia tidak menampiknya. Marcus Rashford bisa membelot dari Manchester United ke Arsenal. 8 tahun yang lalu Rashford membuat debut spektakuler di Premier League yang masih membekas di ingatan banyak orang. Setelah setengah jam bermain, dia mencetak gol dalam debutnya di Old Trafford, memberikan kesan yang kuat kepada para penggemar. Sejak saat itu, Marcus Rashford telah mengalami perjalanan yang luar biasa di Manchester United. Dia seorang remaja yang bersemangat hingga menjadi salah satu penyerang papan atas dalam sepak bola Inggris. Meskipun tidak selalu dikelilingi oleh lini depan yang kukuh, Marcus Rashford berhasil mencetak 30 gol di semua kompetisi musim lalu, lebih banyak dari pemain manapun di Arsenal. Pencapaian Rashford di lapangan tidak bisa diragukan. Dia telah menjadi andalan di skuad MU, mencetak lebih dari 100 gol dan meraih beberapa trofi termasuk 2 Premier League, Europa League, dan Piala FA. Namun di balik gemerlap karirnya, Rashford juga mengalami tekanan yang luar biasa. Sebagai pemain muda yang lahir dan besar di Manchester, Rashford telah menjadi sasaran kritik yang tidak adil. Meskipun usianya masih muda, dia telah memikul beban besar sebagai wakil dari klub terbesar di Inggris. Pandemi COVID-19 juga memberikan tekanan tambahan kepada Rashford. Namun, meskipun tekanan itu ada, Marcus Rashford telah menunjukkan dedikasi dan semangatnya untuk klubnya. Meskipun musim lalu tidak sesuai harapan, dia tetap mencetak gol penting dan berkontribusi maksimal di lapangan. Namun reaksi dari beberapa pendukungnya yang menyalahkan Marcus Rashford atas kegagalan tim membuat situasinya semakin sulit. Pada titik ini, MU diprediksi akan mendengarkan tawaran untuk semua pemain mereka, termasuk Marcus Rashford. Hal ini memberikan peluang bagi klub lain seperti Arsenal untuk merekrut Marcus Rashford. Bagi Arsenal, Rashford adalah pemain yang cocok dengan filosofi permainan mereka. Rashford adalah pemain yang cepat dan memiliki potensi besar untuk berkembang di bawah arahan manajer yang tepat. Langkah Arsenal untuk mengejar Marcus Rashford bisa menjadi langkah yang cerdas dalam memperkuat skuad mereka. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Marcus Rashford dapat menjadi aset berharga bagi Arsenal dalam mengejar kesuksesan di masa depan. Legenda Manchester United Gary Neville mengklaim mustahil Manchester United menjual semua pemainnya. Apalagi terdapat laporan yang menyebutkan akan ada perubahan signifikan pada skuad musim panas ini.
Laporan The Telegraph tersebut menyebutkan hanya 3 pemain yakni Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund yang akan dipertahankan di Old Trafford. Gary Neville percaya bahwa laporan-laporan tersebut tidak benar. Menurutnya tidak mungkin MU menjual hampir semua pemainnya. Gary Neville menambahkan rumor tersebut muncul karena banyak perubahan yang terjadi di klub baru-baru ini. Misalnya perubahan di tubuh manajerial seperti Richard Arnold, John Murtough, Patrick Stewart, Cliff Betty. Bundesliga menjadi salah satu liga yang terkenal kerap menyumbangkan talenta elit dan produktif di kancah sepak bola Eropa. Pasalnya, selain menyajikan kompetisi sengit, liga kasta tertinggi Jerman itu sering dijadikan batu loncatan bagi para bintang untuk maju dan naik ke level tertinggi di masa depan. Tidak sedikit penggawa sepak bola populer yang berkarir di Liga Inggris dan La Liga lebih dulu memulai kiprahnya lewat ajang Bundesliga. Beberapa nama terkenal seperti Kai Havertz, Jude Bellingham, hingga Erling Haaland jadi contoh nyata deretan pemain papan atas yang lebih dulu mengasah sepak terjang lewat Liga Jerman. Sejumlah penggawa lain pun berpotensi mengikuti jejak mereka dengan menjadi buruan klub-klub Eropa jelang bursa transfer musim panas 2024. Berikut ini 4 bintang Bundesliga yang akan diperebutkan tim-tim papan atas di bursa transfer. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengakui menginginkan Harry Kane sebelum merekrut Rasmus Højlund. Namun Erik ten Hag percaya Højlund bisa setajam Harry Kane. Rasmus Højlund toh menjalani musim debut di Manchester United dengan campur aduk. Penyerang Denmark ini sempat menjalani momen bagus, tapi terhenti usai dibekap cedera. Sampai kini Højlund baru membuat 14 gol dalam 38 penampilan untuk MU di seluruh kompetisi. Erik ten Hag meminta agar Rasmus Højlund tidak dibanding-bandingkan dengan Harry Kane. Højlund diyakini akan menjadi penyerang elit tapi akan butuh waktu. Manchester United tempatkan Lunin di daftar teratas belanja musim panas mendatang. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk mendatangkan kiper yang tengah naik daun di ibu kota Spanyol, Andrei Lunin. Demikian menurut media Spanyol nasional. Kabarnya manajer Erik ten Hag menjamin penjaga gawang berbakat Ukraina itu statusnya bakal tidak tergantikan bila dia bersedia meninggalkan seragam Real Madrid di bursa transfer musim panas mendatang. Menyusul kedatangan sang investor baru Sir Jim Ratcliffe, MU tampaknya bakal sibuk di jendela jual beli pemain di akhir musim nanti. Untuk diketahui, pebisnis tajir Inggris itu yang merupakan fans MU sejak kanak-kanak telah mengambil kontrol operasi sepak bola sepenuhnya. Dan upaya dia untuk membenahi tim adalah dengan mendatangkan kiper baru. Andrei Lunin dianggap solusi. Lunin yang sejatinya adalah kiper cadangan Madrid tapi kini dipuja-puji koleganya di Santiago Bernabeu masuk dalam daftar teratas belanja setan merah. Nasional mengklaim pihak MU telah melangsungkan komunikasi formal dengan Madrid dan mencapai kesepahaman terkait transfer Lunin. Meski begitu, Madrid masih berharap Lunin memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu. Lunin dianggap mampu mengemban peran di tengah absensi Thibaut Courtois dengan sangat baik. Meski begitu, kiper Ukraina itu belum memberikan jawaban pasti.